من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Para jemaah pengajian kuliah fikih masih pondok yang ada di sana masih dan yang ada di mana saja. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat rahmat taufik hidayah dan hidayahnya. Hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan sholatul ini. Mudah-mudahan kumpul kita hari ini majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang sangat kita nantikan kedatangannya. Alangkah bahagianya orang yang bermohon pada Allah, dia minta diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan minta disampaikan sampai bulan Ramadan. Dan kita saat ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Banyak orang yang menjalankan berdoa
dia akan susah sekali, menderita sekali ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang ada di sini tidak ada dalam hatinya dari orang yang munafik. Ini iman. Jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Syiyami. Satu. Yang kedua, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Qur'an. Yang ketiga, bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Sabri. Yang keempat, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Sabri. Berikutnya, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Muwasati. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Tilawati. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Najati. Dan masih banyak sebutan-sebutan yang melekat pada bulan Ramadan yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan suci, bulan yang lebih daripada bulan-bulan lainnya. Mari kita belajar sedikit saja hari ini bahwa bulan Ramadan adalah dinamakan Syahrul Qur'an. Bulan apa? Syahrul Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, syahrul unzila fihil Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu turun sekali semuanya. Jadi dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Al-Quran itu turun sekaligus. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Yang itu tidak akan terulang lagi, hanya sekali. Tapi Lailatul Qadar itu akan terjadi setiap tahun. Setiap tahun.
yang memakan waktu kurang lebih 23 tahun kurang lebih. Kenapa Al-Quran kok harus diturunkan ke bumi? Ini kita harus tahu sebagai orang Islam, kenapa orang Al-Quran kok harus diturunkan ke bumi. Dan dari Profesor Dr. Juwairia itu ada istilah membumikan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya orang yang beriman saja. Tapi Al-Quran adalah huda lin-nasi, jami'un-nas al-wujudun fi hadhihi dunya min biladi Indonesia wa min biladi Malaysia wa min biladi Filipina wa min biladi Amerika wa min biladi Australia wa min biladi Afrika wa min biladi Eropa yahtaju an-nasu ila al-hidayah. Lihat saja al-hidayah. Untuk apa itu petunjuk? Yaitu untuk menuju kebahagiaan hidup, menuju keselamatan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Itulah pentingnya Al-Quran diturunkan ke bumi sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Para jemaah sekalian, kita sadari yang ada di bumi, ada di Babylon. Kalau kita ini mau bekerja, kok kita tidak ada petunjuk apa? Kita tidak akan sampai, tidak akan sampai. Orang yang tinggal di Babylon akan pergi ke tempat saudaranya yang berada di Papua umpamanya. Kalau tidak ada petunjuk, tidak akan sampai, tidak akan sampai. Tapi lewat Google Web, yang canggih itu, orang ditunjukkan arah mau ke Papua itu. Kalau dari Babylon dia kemana dulu, terus kemana dulu, terus kemana dulu. Kalau dia naik pesawat terbang ke Korea dari Jogja, Surabaya, Sulawesi, terus baru menuju ke India. Karena kalau orang tanpa petunjuk, nanti dia akan bingung arah, bingung arah. Yang datang dari Jakarta, dari Babylon ingin pulang ke Jakarta, dia rumahnya di Rawamangun misalnya, atau di Pondok Indah misalnya,
pedoman hidup, pegangan hidup untuk menuju ke arah yang dicita-citakan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada di situ petunjuk. Maka para sahabat sekalian, sudah semestinya kita yang tinggal di lingkungan pondok pesantren harus membaca Al-Quran. Maka Al-Quran kulla yawmin, setiap hari. Jangan hanya dibaca saja, meskipun bacaan Al-Quran itu paham tidak paham, orang baca Al-Quran itu sudah dapat pahala setiap satu huruf 10 kali kebaikan. Itu tidak lebih-lebih kalau paham. Kalau kita paham Al-Quran dari apa yang ada di dalamnya, kita akan mendapat petunjuk dari yang lurus, yang mana dari kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Setiap waktu kita baca. Kalau kita sholat zuhur, kita baca ihdinas siratal mustaqim 4 kali. Sholat asar 4 kali. Sholat maghrib 3 kali. Sholat isya 4 kali. Sholat subuh 2 kali. Jadi kita mendapat petunjuk pada waktu minimal 17 kali kita ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau kita minta petunjuk pada Allah, kita diberi petunjuk lewat Al-Quran. Jangan kelakuan kita bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini begini rasanya. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras. Apapun wujudnya minuman keras, dengan berbagai mereknya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau tidak minuman bisa berwujud pil, bisa berwujud bubuk, bisa berwujud kapsul. Tapi bikin pikiran kita melayang-layang mana-mana yang tidak menentu harga tujuan, itu memabukkan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Sedikitnya haram, banyaknya haram. Bagaimana cuma setetes, saya coba satu tetes, saya sudah haram. Bagaimana cuma setengah sendok, haram. Bagaimana kalau cuma 1 sendok, haram. Kalau 1 botol, haram lagi. Yang jual
ia berdosa. Yang lagi keras dosa. Makanya perasaan sekalian, orang-orang yang cinta sama masalah dengan berbagai cara dia itu ingin menunjukkan umat Islam. Tidak hanya memeranginya dengan fisik, bisa dengan cara diberikan obat dengan segala bentuk. Maka itu, itulah hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita. Jangan pura-pura tidak tahu sehingga melanggar aturan syariat ilahi. Wal maisir, dari maisir judi, apa? Judi. Tokoan gerak SD dulu sumbangan dari sosial gerak ya coba dua namanya nasional lottery. Kalau yang kecil dulu ada apa namanya pertunjukan dangdut liburan itu tempat yang itu banyak orang yang judi. Mana yang kiri, mana sini, ya. Itu jangan cepat-cepat. Kemudian yang namanya berhadiah, Anda membeli nomor, membeli kartu, membeli kertas, berpapak dengan angan-angan yang tidak menentu, karena dijanjikan oleh belakang dunia itu kalau menang 5 miliar. Bagaimana enggak? Beli terus. Menang sekali, beli terus. Menang lagi, beli terus. Kalah, beli. Akhirnya orang itu bagaimana? Rumahnya dijual, sawahnya dijual, tokonya dijual, perusahaannya dijual, istrinya juga nikah. Namun berarti karena judi. Sekarang ada judi online yang SD, SMP. Itu waktu keadaan negara amat sangat memerdeka. Maka para santri kami belajar di ma'had, di pesantren, pahami pelajaran-pelajaran agama yang disampaikan di KMI. Jangan sampai itu menolak belakang pelajarannya. Maka sunat-sunat dipentingkan, yang wajib disunatkan. Gimana? Yang sunat dianggap wajib, yang wajib dianggap sunat. Ini kami di sini tafakkur fiddin, lima'rifati syariatillah wa lima'rifati syariati Rasulillah. Judi haram, jangan dilakukan, jangan dicoba, meskipun itu amat sangat menjadikan. Itulah hidayah petunjuk. Apalagi merasa diri mencuri, ini mencuri ya.
Maka
yang kalau harus sendiri harus sendiri. Kalau orangnya sendirian itu imam karena mereka sendiri sendiri. Itu yang nanti dipraktekkan harus diputus ini. Kalau nggak diputus kan salah terus, salah terus. Maka mohon nanti kepada kesimpulan ini atau ini mengingatkan dan menyampaikan kepada kita nanti buka dulu Al-Quran dalam sekian surat ini kami nanti yang baca mulai membaca ya terus kalau sholat seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Kalam gerakannya jangan mendahului imam bersama imam. Jadi kalau imam itu setelah dia gerakan itu baru kita tidak ada. Kalau salam mungkin ini belum tahu, sudah saya kasih tahu dari kalau salam kamu jangan bagi imam. Setelah imam itu salam yang kedua kali selesai, barulah kamu salam menengok ke kanan, baru menengok ke sebelah. Kalau ada makmum yang salah, sementara imam belum selesai salam menengok ke selatan, dia sudah gerak-gerak dari sholatnya tidak. Jadi imam yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian salam lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kamu salam. Paham nggak kira-kira? Kok dia paham nggak? Ya, kira-kira itu nanti kesimpulan. Terus terakhir ibadah yang ujian ini. Alhamdulillah saya mulai karena saya sholat ini selalu bersama sakit. Saya kalau sholat bersama sakit itu rasanya bahagia. Daripada sholat sendiri di rumah. Hatinya kena mak masih paksa kalau dulu. Nah, kalau pas imam baca doa kuno, kemudian dia itu diam, jangan lagi ada yang menarik-narik jadi bahasa Jawa yang disebuti. Pas imam diam tidak sentuh. Kalau memang belum tahu tidak apa. Sekarang saya kasih tahu, boleh kita bergerak dalam sholat itu sesuai yang disyariatkan. Tapi kan? Tapi ada tuntunannya waktu doa harus tidak. Maka itu membatalkan sholat.
satu yang makhluk menyatakan kata dia itu Tuhan itu. Ini adalah menyatakan di bunga. Kalau ini kamu besok tua itu berarti aja itu berarti itu adalah antara sembilan lahir.